Halo teman-temanku sekalian. Hari ini kalian bertemu dengan gua, pembawa acara kalian, pembawa berita kalian. Kenalin, nama gua Parsun ya. Jadi gue itu sebenarnya punya kembaran ya. Jadi satu YouTube ini dipegang 2 orang gitu. Kalau gue mungkin cuma khusus di bagian berita doang mungkin ya. Gue di sini mau ngenalin konten baru di YouTube ini, dan tentunya dibawain dengan gue gitu, dengan Parsun, bukan si Paris. Kalau si Paris itu kerjanya cuma main game, nge-react film, ya emang gak guna sih dia. Dan gue ini kembarannya gitu. Kembaran sendiri gue buat. Jadi selamat datang di berita seputar film, dimana semua film dari yang aneh, nggak jelas, seru, rumor dan segala macamnya bakal gue bahas di konten ini, yaitu berita seputar film gitu. Oke, kita masuk ke berita yang pertama. Berita yang pertama, ada sebuah berita. Sebenarnya ini gue rada telat sih ya, karena berita ini kalau nggak salah itu beberapa minggu, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu lah ya. Ada berita yang bilang kalau Joel Kinnaman atau pemeran Rick Flag di film Suicide Squad, ada rumor yang mengatakan bahwa dia akan menjadi Kraven the Hunter. Ini menurut gue sendiri ya, Rick Flag, siapa namanya? Siapa itu? Joel Kinnaman jadi Rick Flag. Menurut gue dia kurang cocok lah. Pertama, kenapa? Karena badan dia itu nggak gede-gede banget ya. Yang kedua, karena dia udah main di 2 film Suicide Squad. Masa, ayolah, dia udah main di DC, masih dia mau berkhianat ke Marvel gitu. Dan mungkin itu aja kali. 2 alasan kenapa gua nggak setuju kalau Joel Kinnaman kalau Joel Kinnaman jadi Kraven the Hunter. Yang pertama karena dia udah main di 2 film Suicide Squad ya. Di Suicide Squad-nya James Gunn dia juga balik kan jadi Rick Flag juga kalau nggak salah ya. Kalau gue salah tinggal komen di bawah aja kalau gue salah. Dan yang kedua karena badannya yang kurang gede, tapi sebenarnya bisa di-push sih ya, badannya bisa lebih gede lagi. Sebenarnya kalau menurut gue sendiri yang cocok jadi Kraven the Hunter ya ini kacamata ke bawah mulu ya, kacamata nakal. Menurut gue sendiri yang cocok jadi Kraven the Hunter ya, selain Rick Flag gitu, Jason Momoa cocok, cuma ya gitulah ya, terlalu dia udah jadi Aquaman ya. Sebenarnya masih ada ya, kayak si itu tuh siapa itu namanya? Gue lupa. Siapa? Keanu Reeves. Keanu Reeves juga sebenarnya menurut gue cocok, soalnya dia sendiri itu aktor berbakat gitu ya. Walaupun ya sebenarnya badannya tinggi kurus, cuma bisa lah di-push gitu. Soalnya kalau menurut gue Keanu Reeves juga kan dia nggak main di Marvel atau DC gitu, jadi nggak bisa dianggap berkhianat kalau misalnya. Kenapa gue gak punya berkhianat ya? Ya pokoknya maksudnya kalau si kalau si Keanu Reeves sendiri kan belum terikat kontrak oleh perusahaan apapun gitu. DC atau Universal Studios atau Fox itu belum terikat ya, belum terikat kontrak gitu. Jadi kalau misalnya si Keanu Reeves jadi Kraven the Hunter, gue lebih proper gitu, lebih setuju, lebih prefer maksudnya. Lebih setuju dan lebih suka pastinya. Walaupun sebenarnya badan dia ya gitu lah ya, rada kurus, gak berotot gitu, kurus tinggi. Oke, kita lanjut ke berita yang kedua. Berita yang pertama tadi itu ada rumor mengatakan bahwa Joel Kinnaman akan jadi Kraven the Hunter. Berita yang kedua, gue nggak mau bahas yang sedih-sedih dulu ya. Berita yang kedua ada Ben Affleck atau Ben Affleck yang akan muncul di film The Flash 2022.
Bagi yang belum tahu, angin. Bagi yang belum tahu, Batfleck itu atau Batman Ben Affleck adalah Batman yang ada di film Justice League 2017 dan Justice League 2017 dan Batman v Superman 2016 ya. Jadi Batman Batfleck atau Batman Ben Affleck itu yang ada di film itu. Nah, ada kabar, bahkan ini katanya official resmi ya. Coba gua search di Google. Ini udah resmi atau udah official ya. Gua search di Google. Wait a minute. Potret, oke. Google salah. Bentar gue nyalain recordnya. Nih. Bahkan katanya ini mereka Batfleck yang katanya bakal ada di film The Flash 2022 itu katanya udah official atau udah resmi gitu. Coba gue lihat ya. Batman Ben Affleck yang akan muncul di film The Flash. Kita lihat. Liputan6.com. Nah, ini dari liputan6.com ya. Setelah mundur dari proyek The Batman, kini Ben Affleck mendapat kesempatan untuk sekali lagi mengenakan kelelawar. Diwartakan Variety Jumat. Ia akan memenangkan Bruce Wayne di film solo The Flash. Dan ini sebenarnya bukan di liputan6.com doang ya. Di mana ini? Di Green Scene, di Antara News, Kompas.com. Nah, setelah 3 tahun Ben Affleck bakal kembali jadi Batman dalam film The Flash 2022. Jadi dan ini di Tribune News juga ya. Dikritik banyak kritikus film, Ben Affleck akan berperan kembali sebagai Batman di film The Flash 2022. Jadi kemungkinan ya, ini udah resmi gitu. Bahkan gue kemarin aja sempet search juga ya, karena gue mau bawain berita harus sesuai dengan fakta kan. Jadi gue dia gitulah bawa searching lucu dulu di Google gitu, dan gue lihat di website apa gitu ya, Batman bakal Batfleck atau Batman Ben Affleck bakal muncul di film The Flash 2022. Ini kacamatanya, aduh sumpah gak enak banget. Bakal muncul di film The Flash 2022 gitu katanya. Bahkan sutradaranya sendiri yang bilang, kalau di website itu gue lihat ya, sutradaranya sendiri yang bilang bahwa Batfleck atau Batman Ben Affleck bakal muncul di film The Flash 2022 gitu. Gue masih nganggapnya ini rada rumor ya, soalnya filmnya juga belum rilis. Tapi kayaknya ini udah official lah. Terserah lu mau official atau enggak, gue masih nganggapnya rumor sih sebenarnya. Kita lanjut berita yang keempat. Barry Keoghan atau bintang film Dunkirk dan bintang film Eternals bergabung di jajaran cast film The Batman. Nah, ini sebenarnya kabar baru ya, 3 hari yang lalu kalau nggak salah gitu ya. Barry Keoghan atau bintang film dari film Dunkirk dan film Eternals dari film Marvel itu dia bergabung di jajaran cast film The Batman gitu. Dan kalau gua search di Google ya, nih ya, kalau gua search di Google The Batman, The Batman pemeran. Kalau gue search di Google, ini adalah dia John Turturro, Peter Skarsgård, Mark Carver, dan ini Barry Keoghan. Di bawahnya ada bacaan Stanley Markle. Ini nanti gue kasih fotonya aja. Recordernya nggak nyala. Aduh. Bentar, ulang. Ada. Gue kira hilang. Jadi kalau lihat tadi ya kalau lu search di Google, si Barry Keoghan ini
di film The Batman bakal jadi siapa tadi namanya? Gue lupa ya gue. Betul. Tadi siapa namanya? Bakal jadi apa? Stanley Markle ya, Stanley Markle. Gue bingung itu gue selama nonton atau gue selama main game Batman, nonton film Batman trilogy The Dark Knight, nonton filmnya Batman v Superman, itu gue nggak pernah denger ada karakter di universe Batman atau semestanya Batman yang namanya Stanley Markle. Ya gue penasaran aja gitu. Berarti itu berita keempat ya. Berita ketiga. Berita keempat ada. Nah ini dia. Ini yang menarik sebenarnya. Berita yang keempat ada Resident Evil yang akan dibuatkan series di Netflix. Ini gue sebenarnya berita baru juga ya. Sekitar 3 hari yang lalu atau 5 hari yang lalu gitu. Bentar ya, gue cek di Google kemarin tuh di website apa ya. Bentar, di website apa gitu ya. Apa sih namanya? Resident Evil akan dibuat series di Netflix. Dari Jakarta Antara. Website apa ya? Nah ini nih. Gua kemarin buka website ini, antaranews.com. Jakarta Antara Resident Evil secara resmi akan diadaptasi menjadi serial Netflix. Dilansir dari Deadline, Jumat Netflix telah mengatur sebanyak 8 episode untuk serial drama yang terinspirasi oleh waralaba game horror survival Resident Evil yang sangat populer dari Capcom. Ditulis oleh produser eksekutif dan co-showrunner Supernatural Andrew Dabb dan diproduksi oleh Constantine Film yang berada di belakang film Resident Evil. Serial ini akan menampilkan cerita baru di 2 garis waktu. Sebelumnya gue baca berita ini baru pas gue record ya. Pas gue cari gitu, gue cuma kayak search doang dan ada, tapi gue nggak buka websitenya. Gue baru buka websitenya pas record ini. Benar, tadi serial ini akan menampilkan cerita baru di 2 garis waktu atau timeline. Kita yang pertama saudari Jade dan Billy Wesker yang berusia 14 tahun dipindahkan ke New York City. Namun semakin banyak waktu yang mereka habiskan di sana, semakin mereka menyadari bahwa kota itu lebih dari yang terlihat. Dan ayah mereka mungkin menyembunyikan rahasia gelap yang bisa menghancurkan dunia. Di timeline kedua, berlatar lebih dari 1 dekade ke depan. Ada kurang dari 15 juta orang yang tersisa di bumi dan lebih dari 6 miliar monster manusia dan hewan yang terinfeksi virus. Iya, paham. Jade yang bertahan 30 tahun berjuang untuk Jade? Who's that Jade? Siapa Jade? Lanjut ya. Jade yang sekarang berusia 30 tahun berjuang untuk bertahan hidup di dunia baru ini. Sementara rahasia dari masa lalunya tentang saudara perempuan ayahnya dan dirinya sendiri terus menghantuinya. Serial Resident Evil didirikan di Netflix untuk mengembangkan pada awal 2019 ketika Netflix melaporkan pencarian penulis. Seperti yang dilaporkan, serial ini diharapkan menggabungkan semua elemen utama Resident Evil. Resident Evil adalah game favorit saya sepanjang masa, kata Depp. Kata sutradaranya ya. Yang akan berperan sebagai showrunner. Tadi Andrew Dabb jadi apa dia? Wait. Saudari Jade dan Billy Wesker. Jade itu ini adiknya Billy Wesker. Eksekutif showrunner Andrew Dabb. Kita baca lagi. Yang telah memperoleh masih tadi. Wih kok hilang? Ini. Resident Evil game favorit saya sepanjang masa, kata Dabb yang akan berperan sebagai showrunner. Saya sangat bersemangat untuk menceritakan babak baru dalam kisah yang luar biasa ini dan menghadirkan seri Resident Evil pertama kepada anggota Netflix di seluruh dunia. Brian Hughes, The Walking Dead: The Journey is the Destination, akan mengarahkan dan menjadi produser eksekutif untuk 2 episode pertama. Jadi sutradara The Walking Dead, Brian Hughes bakal mengarahkan dan membuat cerita untuk 2 episode pertama ya.
Sejak Capcom pertama kali meluncurkan gamenya pada tahun 1999, ini dibaca tadi. Selama hampir 25 tahun, serial telah berkembang lebih dari sekadar game menjadi adaptasi film dan atraksi taman hiburan. Tapi entah kenapa ya, gue ngerasa kalau walaupun gue sebenarnya nggak main Resident Evil dari Resident Evil Zero ya, cuma gue paham gitu ya ceritanya dari Korigor. Gue paham ceritanya dari Korigor dan gue nggak ngerasa kalau Resident Evil itu Resident Evil filmnya nggak seru menurut gue. Soalnya ada karakter baru Alice gitu dan banyak banget sesuatu yang lebih-lebihin, sedangkan Leon sendiri cuma muncul satu film. Lanjut, waralaba film Resident Evil diluncurkan pada 2002, terdiri dari 6 film hingga saat ini diproduksi oleh Constantine yang telah memperoleh hak atas seri video game dan didistribusikan oleh Screen Gems. Waralaba ini secara kumulatif menghasilkan 1,2 miliar dolar AS di seluruh dunia hingga saat ini, menempati peringkat sebagai serial film berpenghasilan tertinggi yang pernah didasarkan pada video game. Yang tidak sesuai dengan gamenya. Oke, jadi itu berita yang keempat ya. Berita tentang Resident Evil yang bakal dibuatin series di Netflix. Gue sendiri sebenarnya setuju aja dibuat di Netflix asal ceritain sesuai dengan yang ada di game gitu. Kalau di film kan ceritanya ya emang rada mirip di game, cuma ada karakter baru yang menurut gue itu anehnya dia malah jadi karakter utama gitu. Karakter baru ya udah muncul aja sekali dalam film, seterusnya udah jangan muncul lagi. Tapi ini malah jadi karakter utamanya, yaitu Alice. Padahal harusnya kan tadi gua semangat. Padahal kan harusnya yang jadi karakter utamanya itu harusnya tetap Leon lah. Tapi ini malah si Alice. Alice siapa coba? Di game nggak pernah ada. Dan ini berita terakhir ya, gue mau ngomong ini juga berat sebenarnya. Berita yang terakhir ada meninggalnya meninggalnya bintang besar Marvel ya, yaitu Chadwick Boseman atau biasa yang kita panggil sebagai King of T'Challa. Ya, dia meninggal karena kanker usus. Lebih tepatnya kemarin dia meninggalnya. Bukan kemarinnya lagi. Jadi Chadwick Boseman atau bintang film Black Panther meninggal dunia 2 hari yang lalu gitu. Dan gue pas pertama kali buka berita itu gue anggap itu hoax, ternyata bener. Dan gue kayak anjing, kenapa harus begini ya? Gak, maksudnya gue mikir kayak padahal udah bagus-bagus gitu. Chadwick Boseman jadi siapa itu? Jadi Black Panther, dia malah meninggal gitu. Sedangkan film keduanya bakal rilis 2022, tapi dia malah meninggal. Ya, tapi kita nggak bisa salahin dia juga sih. Dia juga punya penyakit sebenarnya. Jadi yang gue tahu ya, ini gue nggak perlu buka HP ya karena gue udah tahu beritanya. Jadi yang gue tahu, Chadwick Boseman itu penyebab dia meninggal karena kanker usus yang dideritanya selama 4 tahun ya. Jadi dia itu sebenarnya dari 4 tahun yang lalu udah berusaha melawan penyakitnya tanpa kita tahu. Di balik senyuman seorang Chadwick Boseman di film-filmnya, dia harus melawan rasa sakit yang dideritanya gitu. Tapi respect for Chadwick Boseman yang udah jadi Black Panther karyamu akan selalu dikenang. Tapi gue kasihannya itu kondisi terakhir dia sih sebenarnya. Kondisi terakhir itu benar-benar kurus. Bahkan gue bikin lebih keselnya lagi adalah ada satu fanpage Marvel gitu, namanya Dunia MCU. Dia ngeledek Chadwick Boseman yang kondisi dia kurus gitu. Sorry to say ya, dia bilang begini, kayak gembel. Itu yang bikin gue tambah kesal gitu. Dan ini berita duka, dia malah bilang kayak gembel gitu. Aduh, nggak paham lagi gue. Jadi mungkin segitu aja kali ya berita-berita yang bakal dibawakan oleh Parsun kali ini. Jadi
si Paris itu bilang katanya gua nggak apa dia bilang katanya gua nggak main game dulu nyampe beberapa waktu karena dia lagi banyak tugas ya. So jadi begitu aja video kali ini. Gua bentar. Outro-nya harus beda. Gua dan pokoknya like, comment, subscribe lah. Kalau mau gue bawain berita tentang film lagi, tinggal komen aja di bawah berita apa aja yang ada. Bye.